Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini Sabtu 22 Juli 2023 pukul 11:26 waktu Indonesia Barat. Sengaja saya ingin bercerita dengan sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia, dan sebenarnya saya mengangkat tema mengenai budak angon atau satria piningit, dan masih saya kaitkan dengan konten yang sebelumnya berkaitan dengan mimpi, yaitu mengenai mimpi seorang raja di masa lampau tentang kehadiran budak angon atau satrio piningit sebagai seorang raja yang akan menumbangkan seluruh jejak pencapaian kerajaan-kerajaan besar sebelumnya. Kisah ini merupakan sebuah kisah yang saya ambil dari sumber keagamaan dan juga sumber sejarah. Tidak untuk otak-atik gatuk, menurut istilah dari Jawa, yaitu mengotak-atik lalu mengambil kemiripan-kemiripan, atau kalau dikaitkan dengan pendapat salah satu sahabat kita untuk menggiring opini, tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang menurut saya ilmiah, bisa dibuktikan kebenarannya nanti, dan bisa diterima secara logis tentang keterkaitannya dan juga tentang fakta-fakta yang dihadirkan melalui cerita itu sendiri. Pada masa dahulu kala, yaitu pada masa kerajaan setelah beberapa ribu tahun pasca selesainya Raja Sulaiman alaihi salam, seorang raja dan juga sekaligus Nabiullah dari bangsa Israel, muncul seorang nabi yang dikenal sebagai Nabi Daniel. Tidak ada nabi ini di dalam Islam, tidak disebutkan, maksud saya, di dalam Al-Quran, tetapi kisahnya ada disebutkan di kitab dari umat Nasrani, dan kemungkinan besar sejarahnya tercatat di dalam sejarah raja-raja dari bangsa Bani Israel. Pada masa itu merupakan masa di mana pertama kali bangsa Yahudi, maksud saya Bani Israel, bukan bangsa Yahudi, Bani Israel, setelah menginjakkan kaki di tanah Kan'an, mengalami pencerai-beraian. Konon katanya, menurut kisah yang disampaikan di dalam kisah ini, sebab pencerai-beraiannya adalah dikarenakan kedurhakaan bangsa itu, lalu Allah menghukum mereka, menjadikan mereka sebagai bangsa taklukan, kemudian dipisah-pisahkan, dicerai-beraikan, dikirim ke berbagai penjuru dunia, dan dikenal sebagai masa-masa Eksodus, kalau tidak salah ya. Pada saat itu, kejadian ini berlaku di masa raja yang sangat terkenal dari wilayah Babilonia, yang saat ini kita sebut sebagai negara Irak. Dan raja tersebutlah yang mencerai-beraikan bangsa Bani Israel ini, dikarenakan memang ada perintah dari Allah, dan raja ini merupakan seorang raja yang sangat soleh. Namanya adalah Raja Nebukadnezar. Beliau merupakan seorang raja yang
menaklukkan sangat banyak wilayah benua di dunia, dan salah satu raja yang apabila dikaitkan dengan kisah Budak Angon atau Satrio Piningit merupakan raja yang juga memiliki status Pandito Ratu dan memiliki wahyu keprabon. Insya Allah tentang raja-raja ini akan saya jelaskan jenis-jenisnya di konten yang lain insya Allah. Lalu beliau ini merupakan raja yang sangat besar wibawanya, besar kekuasaannya, besar pula wilayah kerajaan yang dikuasainya, baik di wilayah Asia, khususnya adalah Asia Tengah atau Timur Tengah, juga wilayah Eropa. Pada masa raja inilah, yaitu Raja Nebukadnezar, kemudian bisa kita tarik garisnya ke sejarah Indonesia, yaitu bahwasanya beliaulah Raja Nebukadnezar ini yang mendatangkan bangsa-bangsa campuran dari berbagai suku bangsa di dunia ini ke wilayah Indonesia. Suatu hari sang raja bermimpi tentang sebuah patung, di mana patung tersebut memiliki bagian-bagian dari bahan yang berbeda-beda. Bagian kepala terbuat dari logam emas, lalu turun ke bawah terbuat dari logam perak, turun ke bawah lagi terbuat dari logam besi, sehingga yang terakhir adalah terbuat dari tanah. Yang terbuat dari tanah itu adalah bagian kaki dari patung itu. Sang raja merasa sangat penasaran tentang makna dari mimpi itu, sebab beliau adalah seorang raja dan mimpi seorang raja bermakna sangat besar, artinya terutamanya adalah untuk kerajaannya dan juga untuk bangsa dan negaranya. Maka beliau, Raja Nebukadnezar, mencari siapakah gerangan di antara seluruh masyarakat dunia yang bisa menafsirkan tentang makna dari mimpinya itu. Lalu ditemukanlah jawaban bahwa sang penafsir hadir di antara bangsa Bani Israel, yaitu seorang nabi di antara mereka yang bernama Nabi Daniel, dikenal sebagai nabi minor atau nabi kecil menurut silsilah atau kedudukan para nabi di antara nabi-nabi kaum Nasrani. Dan di dalam Islam merupakan salah satu dari 124.000 orang nabi yang memang karena tidak terlalu dibutuhkan untuk diceritakan, maka di dalam Al-Quran tidak menceritakannya. Beliau Nabiullah Daniel alaihi salam setelah mengalami berbagai macam kisah, termasuk di dalamnya sosok beliau ini dipenjarakan, dimasukkan ke dalam tutupan dan lain sebagainya. Lalu pada akhirnya beliau menafsirkan makna dari mimpi sang raja tersebut, bahwasanya kepala, yaitu bagian kepala patung yang terbuat dari emas, menunjukkan sebuah negara yang sangat berkuasa, memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, sangat terkenal, dan memiliki raja yang sangat agung. Dan yang dimaksud adalah negara Babilonia dengan raja sang Nebukadnezar yang mencari dan menceritakan makna serta takwil mimpinya itu. Lalu dikisahkan di dalam mimpi terakhir itu,
Berikutnya diceritakan juga takwil-takwil lainnya tentang bagian yang terbuat dari perak, bagian yang terbuat dari besi, dan bagian yang terbuat dari tanah, yang masing-masingnya itu menunjukkan negara yang berkuasa di dunia tetapi wibawanya tidak sebesar dan tidak sehebat wibawa dari kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Dan di akhir cerita patung tersebut kemudian hancur luluh lantak berantakan dikarenakan ada sebutir batu yang meluncur bebas dari gunung, mengenai patung itu dan menghancurkannya tidak bersisa. Nabiullah Daniel alaihi salam menceritakan bahwa batu itulah kemudian sosok yang tidak terduga datangnya, di mana sosok tersebut akan menguasai dunia dan menghancur leburkan seluruh tatanan pemerintahan yang telah ada sebelum-sebelumnya dan menjadi sebuah kekuasaan yang maha di antara seluruh kekuasaan raja-raja manusia di muka bumi ini. Dan itulah beliau, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit. Demikian kisahnya. Untuk keterkaitan sejarah di masa lalu, insya Allah akan saya sampaikan di konten-konten yang lain. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.